Oke, baik. Kita mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bekas background saya belum dia. Oke. Oke, ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Seringkali saya setiap kali memberikan sharing itu dibuka dengan sebuah statement dari John Maxwell. Tidak ada harapan di masa depan kalau tidak ada kekuatan di masa kini. Maksudnya, walaupun sekarang kita di tengah wabah COVID, kita mungkin tidak bertatap muka secara langsung, harapannya teman-teman, walaupun daring, tetap semangat, penuh kekuatan, agar nanti bisa menyongsong masa depan yang penuh harapan gitu ya. Jadi walaupun daring, harapannya teman-teman masih bisa fokus, masih bisa komitmen ya untuk mengikuti acara ini. Tadi mungkin sudah mendengarkan dua pematerian sebelumnya ya, itu orang-orang luar biasa dan senior saya keduanya, Masya Allah. Alhamdulillah bisa berkenan, kemudian berkolaborasi dengan Kang Ilham, kemudian dari yang pemateri pertama ya, mahasiswa S2 ITB, Masya Allah. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kemudian telah memberikan kita kesempatan pada koneksi saya keluar. Oke, tadi koneksi saya ini ya terganggu. Oke, lagi ya. Baik, alhamdulillah Allah telah memberikan kita kesempatan untuk kemudian berkumpul walaupun dalam masih kondisi wabah ya. Mudah-mudahan rekan-rekan semua, kita semua Allah berikan kesehatan dan tentunya kita senantiasa berusaha berikhtiar agar kita terjauh dari penyakit yang wabah hari ini ya, dan dengan kemudian terus menjaga protokol kesehatan dan terus jangan lupa berdoa juga gitu ya, karena tidaklah Allah kemudian berikan ujian karena bisa jadi kelalaian kita juga. Jadi kita terus juga introspeksi diri, berdoa semoga wabah ini segera selesai ya rekan-rekan. Ini ada 150-an ya, 140-an peserta yang insya Allah doanya dari orang-orang yang luar biasa. Bicara orang-orang luar biasa, saya pribadi ini jujur antara bersyukur dan juga kaku gitu ya. Bersyukurnya karena saya bisa berkontribusi. Ini pertama kali saya diminta oleh BEM Kema FPEB, yang mana ini tentunya BEM Fakultas, di mana dari Fakultas FPEB juga banyak orang-orang luar biasa gitu. Ini salah satunya moderator kita ini juga Mapres ya, Mapres FPEB, orang luar biasa gitu ya. Tapi alhamdulillah saya dari luar FPEB tapi bisa berkontribusi, bersyukur sekali. Juga ya yang bikin saya kaku itu karena ini saya di depan orang-orang luar biasa ya. Ada 142 orang yang ini sama-sama mungkin orang-orang yang berprestasi, dan notabene ini kebanyakan dari mahasiswa baru ya. Nah ini calon-calon orang-orang berprestasi nih, mahasiswa berprestasi insya Allah. Baik, saya izin share screen. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan saya kesempatan, dan panitia meminta saya untuk sharing di webinar edukasi dan profesi ini berkaitan dengan tema kita, menciptakan stimulus positif dalam menyusun target dan mempersiapkan diri untuk meraih prestasi yang unggul. Dan saya sendiri diminta oleh panitia untuk sharing di bagian terkait kiat-kiat menjadi mahasiswa yang produktif, ikut lomba dan juara, kemudian juga bagaimana bisa memupuk motivasi ya, motivasi untuk berprestasi. Mungkin nanti akan banyak menyinggung hal itu, walaupun mungkin secara teori itu saya tidak menyampaikan dengan runut karena teman-teman juga pasti punya referensi masing-masing atau bisa searching juga banyak sekali ya informasi kayak gini. Tapi ini mungkin saya lebih banyak ke sharingnya, lebih banyak mengambil dari pengalaman pribadi.
Nah, sekali lagi mungkin ini saya selalu menyampaikan statement ini juga. Your skills are what you put in yesterday. Commitment is what you must put in today in order to make today your masterpiece and make tomorrow a success. Kata Joy Maxwell di bukunya Make Today Count, yang artinya tuh kemampuanmu adalah apa yang kamu letakkan hari kemarin. Komitmen adalah apa yang kamu harus letakkan hari ini agar hari ini menjadi our masterpiece, mahakarya kita, dan menjadikan hari esok sukses. Jadi kalau pengen berprestasi, pengen produktif, ini teman-teman ikhtiarnya salah satunya dengan ikut webinar kita sore hari ini. Yang diminta, dituntut kepada rekan-rekan semua itu adalah komitmen. Komitmen is what you must put in today. Kenapa? Agar menjadikan hari kita masterpiece dan besok sukses. Bekal untuk hari esok. Kalau kata Rasul kan, barang siapa yang lebih baik dari hari kemarin, maka mereka adalah orang yang beruntung ya. Muflihun gitu katanya. Dan kita sama-sama berikhtiar untuk menjadi orang-orang yang beruntung. Bukan menjadi orang yang celaka, bukan menjadi orang yang merugi. Dan salah satu caranya adalah dengan komitmen. Kalau kata Leo Babuta itu sekarang itu di age of distraction gitu ya. Setiap detik itu selalu ada distraksi. Apalagi lagi daring kayak gini. Bisa jadi nih teman-teman yang dimatiin videonya, mungkin bisa jadi karena lagi ngerjain apa gitu ya. Atau bahkan yang nyala video juga bisa jadi setiap detik itu ada selalu distraksi. Entah dari mungkin notifikasi WhatsApp-nya, notifikasi Instagram, email, sebagainya. Itu distraksi. Dan memang sekarang eranya distraction. Tapi beside of that, ada juga disebut dengan the age of information, eranya informasi. Nah ini kita sama-sama mengoptimalkan hal ini, salah satunya dengan mengadakan webinar pada sore hari ini. Tadi perkenalan oleh moderator itu sebenarnya yang ditampilkan CV lama saya, ada beberapa informasi yang berubah. Salah satunya nomor HP saya, tadi itu nomor HP lama. Tapi kalau teman-teman mau menghubungi saya boleh, nanti saya di akhir akan ada slide di situ nomor HP saya yang baru. Dan mungkin sedikit lagi perkenalan ya. Nama saya Muhammad Rafi Anggara, saya dari Pendidikan Teknik Elektro 2016. Ini ada platform medsos yang saya kelola untuk dakwah ya. Ada mahasiswa ideologis, ada pejuang bahagia. Dan juga saya punya bisnis, ini cocok sekali ya dengan fakultas bisnis. Saya juga punya bisnis namanya Kelas Edwah di bidang pendidikan. Ada kelas bahasa Arab, kelas menulis, ada bimbelnya juga, ada beberapa jenis kelas lain, online kalau sekarang. Dan juga saya punya bisnis keluarga namanya Elmaris, itu bisnis di bidang fashion. Itu yang punya keluarga, saya di bagian marketingnya, bantu bagian marketing. Dan ini karena banyak mahasiswa baru, sedikit referensi nih, karena mahasiswa baru mungkin belum ngekos. Nah, saya pribadi dari awal kuliah sampai sekarang rekan-rekan tidak ngekos, tapi saya itu tinggal di masjid, alhamdulillah. Tinggal di masjid di Ledeng dekat kampus, nama masjidnya itu Al Muqaddimah. Ini buat teman-teman mahasiswa baru, mungkin nanti Januari ketika kuliah online boleh tuh referensi tinggal di masjid, insya Allah ibadahnya terjaga, banyak pertolongan dari Allah gitu ya. Dan bahkan ini tulisan di bawah itu, saya pun kemudian diberikan oleh Allah rizki dan diamanahi oleh UPI menjadi mahasiswa berprestasi ke-1 Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2019. Alhamdulillah. Itu jujur saya juga kadang-kadang merasa tidak pantas, tapi qadarullah mungkin ya alhamdulillah itu pertolongan Allah. Dan ini beberapa platform saya ya, YouTube sama official account YouTube, boleh dicek juga. Ini beberapa organisasi yang saya ikuti sampai sekarang masih aktif, alhamdulillah. Dan untuk more introduction, boleh dicek juga di YouTube saya. Ini promosi terus ya. Ada nih YouTube-nya Muhammad Rafi Anggara. Ini ketika saya ikut Mapres ya, Pilmapres tahun kemarin membuat video profil. Nah, boleh dicek di situ biar mungkin bisa ada beberapa hal yang bisa menginspirasi mudah-mudahan. Dan ini juga Education for Dakwah itu official account daripada saya ya, lembaga bisnis yang saya bangun. Oke, biasanya saya nonton ya, tapi ini video lama juga. Tapi gak apa-apa ya, kita nonton dulu. Oh ya, nanti untuk moderator kalau waktunya habis boleh kasih tahu atau boleh dipotong juga kalau sudah mendekati waktunya habis, gak apa-apa. Kita nonton dulu aja ya. Ini mungkin banyak yang mahasiswa baru. Ini video yang sering saya sampaikan sih sebenarnya. Loh, mohon maaf ya kalau ada keluarganya yang tersinggung.
but he's dying to know what gives in that confounded hole. Finally, Mr. Inquisitive can't take it any longer. He's got to know what's in there. He reaches in, grabs a fistful, and now his hand's too big to come out. He had the sense to drop the seed. He could free his hand. Oke ya, tertangkap. Nah, saya seringkali mempertontonkan video itu ketika saya ngisi materi, karena video itu salah satu sampel bagian kehidupan kita gitu ya. Dan ternyata hampir setiap sisi kehidupan kita itu, kalau kita analisis itu memiliki alur yang sama. Gitu. Alurnya adalah kita itu memiliki masalah. Kalau kita lihat video tadi, yang mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya, ada dua tokoh orang Afrika sama monyet gitu. Nah, si orang Afrika itu punya masalah, masalahnya itu gimana cara nangkap monyet gitu kurang lebih. Gimana cara nangkap monyet. Dan kemudian dia punya tujuan yaitu nangkap monyet. Dia coba nyari referensi bahwasanya monyet itu suka kacang, dan kalau seandainya monyet itu sudah megang apa yang dia sukai, susah ngelepasin gitu ya. Akhirnya dia kemudian mencari metodenya adalah dengan memasukkan kacang itu ke lubang, kemudian dilakukanlah metode itu, dan akhirnya mendapatkan hasil bahwasanya si monyet dapat ditangkap. Kesimpulannya bahwa memasukkan kacang ke lubang adalah cara yang berhasil gitu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat secara alur, ini salah satu bagian kehidupan, bahkan setiap kehidupan kita pun alurnya itu adalah alur yang bisa dikatakan kalau dalam kehidupan akademik itu adalah alur berpikir ilmiah gitu. Ada latar belakang, ada tujuan itu ya masuk ke pendahuluan, ada referensi itu masuk ke tinjauan pustaka kalau di penulisan, ada metode ya, metode pelaksanaan gitu ya, atau metode penelitian, atau kemudian juga ada tadi ketika dilakukan itu caranya akhirnya didapatkan hasil dan bisa dibahas ya, masuk ke hasil dan pembahasan dan dapat kita simpulkan. Jadi kurang lebih setiap sendi kehidupan kita, setiap bagian episode kehidupan kita itu ada alurnya, dan kalau kita analisis itu memiliki alur berpikir ilmiah juga gitu. Nah, tapi setiap alur itu tentunya bermula dari sebuah latar belakang, dan latar belakang ini selalu berbentuk sebuah masalah. Nah, dan kalau bicara soal masalah, rekan-rekan sekalian, setiap mungkin ketika kita dimanapun itu selalu ada masalah, bahkan pada diri kita juga ada masalah. Dan kalau kita lihat di PBB sendiri ya, United Nations itu sudah merangkum masalah-masalah itu untuk tujuan keberlanjutan pembangunan di dunia itu dengan merangkumnya dalam yang disebut dengan SDGs, Sustainable Development Goals. Tujuan pembangunan berkelanjutan. Ada 17 poin. Ini gak bakal saya banyak bahas. Ini seringkali disampaikan juga dari kesenjangan ya, no poverty, hunger ya, kelaparan, kesehatan, education, gender equality, dan seterusnya sampai dengan partnership for the goals. Ini tuh masalah-masalah yang kemudian banyak sekali, dan muara yang kemudian harus kita sama-sama berkontribusi menyelesaikan masalah-masalah ini. Teman-teman anak-anak UPI identik dengan pendidikannya. Ada tuh poin 4, quality education, kualitas pendidikan gitu ya, dan pendidikan yang berkualitas. Dan itu pun kemudian harus kita bisa berkontribusi sebagai mahasiswa pendidikan gitu. Nah, nanti kita coba kira-kira di manakah letak kita bisa berkontribusi. Nah, apalagi sekarang kita itu di eranya the fourth industrial revolution, industri 4.0 gitu ya, revolusi industri 4.0. Kita melewati yang namanya 1.0 ditandai dengan mesin uap, 2.0 ditandai dengan conveyor belt, industrialisasi, listrik gitu ya. Kemudian ada 3.0 ditandai dengan komputer yang gede-gede itu gitu. Dan akhirnya kita masuk ke 4.0 itu adanya internet, kemudian otomasi, kemudian adanya artificial intelligence, adanya Internet of Things gitu ya, dan seterusnya. Itu yang kemudian perlu sama-sama kita bisa integrasikan dengan bidang kita. Saya jurusan pendidikan teknik elektro, ada bidang pendidikannya, ada tekniknya saya. Nah, itu bisa kemudian diintegrasikan
dan akhirnya bisa memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada. Dan itulah PR kita. Pertanyaannya, kenapa itu menjadi PR kita? Nah ini, karena kita sebagai mahasiswa itu memiliki fungsi sebagai insan akademis. Teman-teman yang mahasiswa baru masih hangat ketika Mokaku mungkin dibahas soal insan akademis. Masih ingat ya? Insan akademis itu apa, Kang? Masih ingat mungkin ya ketika Mokaku. Tapi mungkin ya kalau kalian Mokakunya online ya, aduh kasihan sekali. Kalau dulu itu ketika saya Mokakunya offline ada sesi pemanduan gitu di lapang kumpul per kelompok dan ketika itu dibahas tentang insan akademis ini. Ada 5 poin, Iron Stock, Agent of Change, Golden Value, Moral Force, Social Control. Iron Stock itu kalau kata orang artinya penerus bangsa. Tapi kalau kata B.J. Habibie itu generasi pelurus bangsa. Jadi kita tuh bukan meneruskan bangsa, mungkin kalau hari ini bengkok berarti diteruskan bengkoknya gitu. Makanya kita menjadi generasi pelurus. Yang hari ini bengkok, kita luruskan. Kalau hari ini sistemnya bengkok, kita luruskan. Jadi itu kemudian pentingnya kita sebagai generasi pelurus bangsa. Kemudian agent of change, agen perubahan, golden value, penjaga nilai-nilai, moral force, penjaga moral, social control, pengontrol masyarakat. Nah, itu kemudian insan akademis. Tapi kalau secara keseluruhan, definisi insan akademis itu sendiri adalah mereka mahasiswa yang bisa mengkritisi permasalahan sekitar dan memberikan solusi tepat guna. Itulah kita. Nah, kemudian kenapa kita tadi di awal saya sampaikan soal masalah-masalah SDGs, alur berpikir ilmiah, itulah kita sebagai mahasiswa memiliki fungsi untuk menyelesaikan masalah dengan kita yang memiliki peran sebagai akademisi gitu ya, mahasiswa. Nah, teman-teman mahasiswa baru coba dari sekarang bisa memiliki rencana ke sana. Kira-kira kontribusi apa dari teman-teman sekalian yang bisa teman-teman berikan untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita. Jangan jauh-jauh mungkin di diri teman-teman dulu yang secara individu, secara keluarga, masyarakat gitu. Atau mungkin kemudian bangsa, negara, bahkan dunia. Nah, bicara soal kontribusi, nah ini mungkin apa yang kemudian saya alami. Alhamdulillah ini salah satu postingan di Instagram saya. Ini promosi lagi. Tadi di awal saya sudah kasih tahu ya Instagram saya itu ini ya, Muhraf AGR. Silakan teman-teman dibuka HP-nya sekarang, langsung dibuka Instagramnya, di follow. Lumayan ya sama follower. Enggak deh, silakan ya. Dan itu di situ saya seringkali memberikan postingan-postingan berkaitan dengan kehidupan mahasiswa. Salah satu tujuannya menginspirasi dan mudah-mudahan jadi amal jariah juga. Dan saya berusaha juga membranding diri saya itu sebagai aktivis Islam yang kemudian bisa berprestasi gitu. Akhirnya bisa menginspirasi. Nah, silakan boleh dicek. Dan di postingan ini saya bahas tentang bagaimana menjadi mahasiswa berprestasi gitu. Banyak sekali. Dan mungkin saya sedikit menyinggung 3 poin inti. Yang pertama, one step for 1,000 miles. Ini tips yang paling dasar sekali teman-teman sekalian. Ketika teman-teman ingin berprestasi di dunia kampus, maka harus teman-teman jejaki langkah pertama teman-teman. Sehingga kemudian bisa terbuka 1.000 mil langkah ke depan gitu. Saya pribadi itu pertama kali ikut lomba di dunia kampus itu ketika semester 3. Dan saya menyesali itu gitu. Kenapa nggak dari semester 1 gitu. Saya baru semester 3 baru ikut lomba-lomba. Semester 3 baru ikut lomba-lomba. Dan ketika ternyata memang saya coba pertama kali ikut lomba, setelah itu tuh ketagihan. Walaupun mungkin dari 2, 3, 4, 5 itu juara saya, di balik itu ada ratusan puluhan kegagalan perjuangan gitu. Dan itulah yang definisi dari one step for 1,000 miles. Memang kita harus coba melangkah langkah pertama kita, baru kemudian kita bisa melihat 1.000 mil langkah yang kemudian harus kita jejaki selanjutnya. Yang kedua itu responsibility. Kita tidak akan bisa melihat sebuah masalah kalau kita tidak punya kepekaan. Dan dengan kepekaan itulah kemudian kita bisa melihat bagaimana kita bisa berperan gitu. Di mana kita bisa berperan. Alhamdulillah saya pribadi itu tinggal di masjid, tinggal di masyarakat, di tengah masyarakat. Di situ saya benar-benar melihat bagaimana kondisi masyarakat itu sendiri. Dan akhirnya dari situ justru saya banyak melahirkan ide-ide gitu. PKM saya ketiga-tiganya itu difungsikan untuk bisa bermanfaat di masyarakat, khususnya di masyarakat saya gitu.
Mungkin teman-teman ada yang tahu PKM atau enggak, nanti kita bisa bahas itu. Dan itu kemudian pentingnya kita memiliki responsibility. Dan responsibility ini tentunya harus responsibility yang positif. Terus yang ketiga, sebagai mahasiswa kita harus punya rich data, punya kekayaan intelektual, punya referensi-referensi yang kaya di otak kita. Kalau istilah Islamnya itu makluman sabiqoh ya, punya referensi yang kaya di otak kita, sehingga kemudian kalau kita punya kepekaan atas masalah, kita udah tahu nih ada masalah, tapi kalau kita nggak punya referensi di otak, nanti kita nggak tahu juga gimana cara memberikan solusinya. Makanya penting kemudian kita baca, banyak diskusi, kemudian mengambil banyak pengalaman dari berbagai event, dan seterusnya. Oke. Dan salah satu hal yang saya sendiri di dunia kepenulisan, kalau kata Pramudia Anantatur itu terkait kenapa kemudian sebagai mahasiswa khususnya itu harus banyak menulis, karena katanya orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Mahasiswa itu identik dengan akademisnya. Artinya secara kalau dibilang pandai atau tidak, ya mahasiswa itu termasuk kelompok yang dikatakan pandai gitu ya, karena mereka mengikuti pendidikan formal. Artinya mereka pandai. Tapi kalau seandainya tidak menulis, kata Pramudia Anantatur, mereka akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Inilah kemudian bagaimana kita bisa memperpanjang usia kita gitu ya, memperpanjang nama kita itu salah satunya dengan kita silaturahim. Silaturahim dengan tulisan kita gitu ya. Tulisan kita silaturahim kepada orang-orang, akhirnya nama kita terus terkenang. Ini saya pribadi sering selama kuliah itu 98% event yang saya ikuti adalah event kepenulisan gitu. Walaupun mungkin ada event yang sifatnya bisnis, ada saya juga pernah ikut lomba keislaman gitu ya, dan seterusnya. Tapi 95% lah saya katakan itu kepenulisan. Karena memang dengan menulis itu benar-benar ya mungkin passion saya juga. Nah, kalau teman-teman kemudian melihat saya katakan tadi saya senang lomba dan seterusnya. Terus teman-teman penasaran kira-kira gimana sih Kang kalau pengen bisa ikut lomba dan seperti itu. Nah, alhamdulillah saya juga sering sharing terkait itu di channel official akun YouTube saya, Education for Dakwah. Ini pernah saya sharing tentang tips juara lomba menulis esai. Alama Pres UPI 2019. Makanya teman-teman boleh banget dicek juga di Instagramnya Kelas E2 sama di YouTube-nya Education for Dakwah. Ini salah satu poinnya. Yang pertama, gimana biar bisa juara ya. Ini mungkin apa yang saya alami juga. Walaupun mungkin tidak semuanya bisa tertulis karena mungkin belum saya ingat juga sebagian. Yang pertama itu fokus pada jumlah perlombaan sesuai kapasitas kita. Untuk untuk permulaan cukup fokus ke satu lomba dulu aja teman-teman. Karena lomba itu sendiri hampir dalam satu hari itu bisa berpuluh-puluh informasi lomba bisa kita cek gitu ya di sosial media, di platform manapun. Bahkan setiap jam, setiap detik, bahkan mungkin itu informasi lomba itu berseliweran di sosial media. Nah, sebagai yang pengawalan, coba fokus dulu ke satu gitu. Setelah itu mungkin bisa coba dalam 1 bulan itu ikut 2 lomba, atau 1 bulan ikut sampai 5 lomba gitu ya. Saya pribadi pernah seperti itu, coba sering submit gitu ya. Walaupun mungkin yang lolos itu cuma seberapa persen dari itu. Tapi itu sesuai kapasitas kita juga gitu. Dan semuanya diawali dari fokus dulu ke satu lomba gitu. Coba aja teman-teman. Kemudian tingkatkan wawasan dan skill, kita udah bahas tadi. Atur jadwal berlatih atau belajar. Ini poin penting juga. Nanti kita bahas ini terkait bagaimana kita bisa produktif. Salah satunya produktif bisa berprestasi gitu ya, ikut lomba. Gimana caranya bisa memasukkan itu kepada apa yang disebut dengan to-do list kita, apa yang disebut dengan keseharian kita gitu ya, targetan harian kita. Nanti kita bahas khusus. Yang nomor 4, menguasai materi lomba dengan jelas, yaitu tentunya kalau kita ingin juara harus memberikan penampilan yang terbaik, dan salah satu ikhtiarnya adalah dengan menguasai materi. Jangan gengsi bertanya dan meminta argumen dari yang berpengalaman.
lomba pertama saya itu di semester 3, saya agak berani sendirian waktu itu. Saya dibimbing oleh senior saya dari Lepim. Saya kan anak Lepim. Pertama yang lomba di situ, akhirnya setelah itu saya berani sendiri. Maksudnya apa? Tujuan saya bukan berarti gak bisa sendiri, maksudnya agar saya bisa berjalan lebih jauh gitu ya. Karena kalau kita sendirian itu kita mungkin bisa cepat, tapi kadang-kadang kita eh, belum berpengalaman. Tapi kalau seandainya kita bisa berjalan bersama, kita bisa sampai lebih jauh gitu. Maksudnya bisa mendapatkan banyak insight baru ketika kita bersama. Kemudian berlatih dari awal-awal. Kalau teman-teman, saya itu ada ya namanya PKM, program kreativitas mahasiswa. Itu tuh agenda paling bergengsi ya di tingkat mahasiswa karena benar-benar mempengaruhi pemeringkatan kampus dan seterusnya. Dan itu tahunan. Saya pribadi menyiapkan untuk PKM itu enggak kemudian hamin sebulan dari proposal itu baru dipersiapkan, tapi bisa jadi hamin setahun gitu ya. Bahkan kalau kita bicara soal kampus yang sebutlah UGM ya, UGM itu kampus yang benar-benar secara atmosfer itu identik dengan keilmiahannya gitu. Kalau bicara PKM, UPI itu rame PKM mungkin saat hamin 2 bulan, hamin 1 bulan gitu. Tapi kalau bicara PKM di UGM, itu tuh hamin setahun tuh benar-benar udah rame. Tahun 2020 diumumkan yang didanai, langsung mempersiapkan PKM untuk tahun 2021 gitu. Beda atmosfernya. Nah, itu yang kemudian harus kita teladani dari kampus-kampus atau dari circle-circle yang bisa membuat kita lebih terimprove ya skill kita. Salah satunya seperti itu ya, membangun atmosfer ilmiah. Kemudian yang terakhir ini attitude. Attitude penting ya, akhlak atau kepribadian atau saksiyah, nafsiyah. Itu penting untuk kemudian juga kita pupuk karena itu juga dinilai. Kalau di lomba itu bisa dilihat ketika kita presentasi bagaimana kemudian gestur kita, bagaimana kemudian kita menyampaikan. Saya juga ketika mapres ya, ketika mapres itu kepribadian jadi salah satu penilaian. Apakah kita tepat waktu, apakah kita berbicara dengan baik, apakah kita memiliki kepribadian yang supel gitu ya, friendly, itu juga kemudian dipertimbangkan dalam event-event ini. Nah ini terkait poin 3 tadi, membagi waktu. Bedakan antara sibuk dan produktif. Ini ada 9 gambar, saya gak bakal bahas satu persatu. Tapi pada intinya, sibuk, produktif itu beda. Kalau orang sibuk itu adalah mereka yang menjadi korban atas waktu. Kalau orang yang produktif itu adalah mereka yang menjadi tuan, menjadi yang mengatur waktu itu, tuan atas waktu itu. Kalau yang sibuk itu korban dari waktu. Kadang-kadang ini salah satu contohnya yang poin ini nih, yang paling kiri sudut kiri bawah. Kalau orang yang korban waktu itu, dia seringkali mengatakan, aduh saya mah sibuk, aduh nggak ada waktu saya mah, gitu ya. Sok sibuk kalau saya katakan, sok sibuk. Tapi kalau orang yang mereka menjadi tuan waktunya, mereka itu punya list, namanya to-do list gitu ya. Ini teman-teman lihat di sini ya, ini juga to-do list saya nih. Ini to-do list saya kayak gini. Ini waktu-waktu yang kemudian saya coba. Ini targetan saya per bulan. Ini waktu jadwal per minggu gitu. Maksudnya apa? Kita berusaha menjadi tuan atas waktu kita. Itu salah satu ikhtiar kita untuk menjadi produktif. Kalau teman-teman perhatikan satu persatu gambar di sini, ini sangat menarik ya, perbedaan antara produktif dan sibuk. Silakan teman-teman gali saja dari gambar ini, saya gak bakal bahas secara detail. Tapi dengan kemudian kita bisa mengatur semua itu, alhamdulillah waktu kita itu benar-benar berjalan dengan baik. Waktu kita itu benar-benar bermanfaat. Saya pribadi ya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu berusaha semaksimal mungkin. Karena agama saya pun kan Islam itu benar-benar mengatur semua itu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari membangun pribadi, membangun keluarga, membangun masyarakat, bahkan sampai membangun negara, itu semua Islam atur kan. Islam itu agama yang sempurna, kan dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah itu.
hari ini telah aku sempurnakan agamamu Muhammad, gitu kata Allah. Artinya benar-benar sempurna. Gitu. Dan salah satunya refleksi sempurna itu adalah dengan diaturnya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, ini semua juga harus kemudian teman-teman coba usahakan. Bangun tidur misal jam 4, jam 3 tahajud, kemudian sholat subuh di masjid, kemudian baca Quran, kemudian zikir pagi gitu ya, duha, kan itu luar biasa gitu ya. Siangnya al-waqiah gitu, baca al-waqiah, kemudian ikut kajian, zikir sore, hafalan Quran, eh, kemudian baca surat Al-Mulk, baca buku. Kan itu sebenarnya sangat banyak ya hal yang bisa kita optimalkan dalam sehari-hari kita. Kalau yang pendidikan mungkin bisa ngajar gitu ya. Silakan teman-teman bisa berkreasi membangun keseharian teman-teman. Kang, maaf, waktunya 5 menit lagi, Kang. Ya. Nah, ini mungkin tadi Kang Ilham, nggak tahu nih, saya tadi gak nonton, tapi ini saya dapat dari Kang Ilham, poin yang bawah ini ya, yang diagram Cartesius. Mungkin ada dari kita memiliki mindset, emang aku bisa ya gitu ya. Kalau lihat orang lain tuh, orang-orangnya itu keren-keren, orangnya tuh udah kaliber, udah kibar ya kalau dalam bahasa Arab tuh. Kalau bahasa Indonesia kaliber ya. Sudah luar biasa orang-orangnya itu. Nah, ada hal penting kemudian bisa kita coba pupuk sebagai mindset awal kita. Kalau teman-teman ingin mengawali ini. Pertama, keep tawadu. Coba rendah diri. Bukan rendah diri, rendah hati. Rendah hati. Kadang ketika kemudian kita mau memulai, tapi pada faktanya kita itu memang orang yang berpotensi. Nah, jangan sampai kemudian kita sombong diri gitu ya. Ah, saya mau mulai, udah pasti bakal juara deh. Harus tawadu gitu. Apalagi kalau teman-teman sudah memulai, terus memang juara, jangan sampai teman-teman sombong gitu ya. Saya pribadi berusaha untuk terus menjaga itu ya. Khawatir saya juga ada rasa ya ujub atau sombong gitu ya. Mudah-mudahan Allah jaga. Kemudian yang kedua itu tetap percaya diri untuk memulai. Jalani, coba, beranikan untuk memulai, dan ketika memulai, coba deh. Tips yang ketiga, fake it till you become it. Berpura-pura lah kalau kamu bisa. Ini saya ketika awal-awal ikut lomba itu saya berusaha berpura-pura bahwa saya itu memang orang yang bisa. Walaupun pada faktanya saya kadang-kadang suka insecure. Ini saya kira-kira bisa aja ya. Tapi coba berpura-pura deh. Berpura-pura kalau kamu itu bisa. Karena dengan berpura-pura, biasanya kita itu berusaha untuk improvisasi, berusaha untuk menggali ketika prosesnya, akhirnya kita ternyata memang bisa. Gitu. Mungkin teman-teman pernah mengalami coba ikut sebuah event atau mungkin lomba, teman-teman merasa bahwa teman-teman itu bukan orang yang berkapasitas, tapi ternyata di akhirnya ternyata teman-teman juara gitu. Coba deh itu implementasikan juga. Teman-teman berpura-pura bisa, kemudian di tengah jalan teman-teman improvisasi dengan membangun strategi, dengan berikhtiar semaksimal mungkin, jangan lupa berdoa, itu kemudian bisa teman-teman lakukan. Nah, makanya di poin terakhir ada tawakal. Nah, ini kalau bicara soal 4 poin ini masuk ke diagram Cartesian yang di bawah itu. Ibaratnya sumbu itu adalah persiapan, sumbu itu adalah peluang. Maka gradiennya itu akan semakin tinggi ya ketika persiapannya itu memang baik ya, tinggi juga, tapi persiapan itu ranah kita. Ada ranah yang bukan milik kita ya. Mukhoyar itu ranah kita. Ada yang bukan musayyar, bukan lingkaran yang kita kuasai. Dan lingkaran yang bukan kita kuasai itu peluang. Peluang itu bisa kita dekati dengan kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada yang memberikan peluang. Kalau yang muslim berarti Allah SWT. Makanya jangan lupa berdoa, jangan lupa menolong agama Allah ya dengan berdakwah dan seterusnya. Itu kemudian bisa menjadikan teman-teman Allah berikan pertolongan dan Allah permudah segala urusannya. Pada dalam surat Muhammad ayat 7 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabit aqdamakum, gitu kan. Wahai orang-orang yang beriman, nolonglah agama Allah, maka akan Allah permudah segala urusan. Itu yang kemudian saya rasakan gitu. Mungkin karena saya tinggal di masjid, mungkin karena saya suka ngajar anak-anak gitu ya. Allah kemudian berikan pertolongan gitu ya. Walaupun saya pribadi merasa tidak pantas ketika saya mendapatkan penghargaan apa gitu. Tapi teman-teman coba deh. Luar biasa sekali ya. The power of doa itu luar biasa. Dan yang paling penting juga teman-teman harus mengenali diri teman-teman. Bisa dengan SWOT ya, SWOT, bisa dengan talent mapping, bisa dengan Steven, banyak sekali ya cara
dengan kemudian kita mengetahui apa kelebihan kita, kekurangan kita, ancaman yang ada di sekitar kita, dan peluang yang ada di sekitar kita bisa menganalisis langkah kita ke depannya. Dan yang penting juga adalah tim. Karena tadi sudah saya sampaikan, berjalan sendiri lebih cepat, tapi kalau berjalan bersama lebih jauh. Ketika berjalan bersama dengan orang lain, kita bisa mendapatkan banyak insight baru, itu masuk definisi berjalan lebih jauh itu ya. Bisa mendapatkan ilmu baru gitu ya. Dan itulah dengan kita bisa berjalan bersama. Saya kalau ada seminar yang meminta saya untuk sharing soal gagal, maka saya yang pertama kali ingin coba sharing. Kenapa? Mungkin teman-teman sekarang ada yang udah punya keinginan untuk ikut lomba. Tapi jangan kaget kalau seandainya teman-teman menemui kegagalan. Gagal bukan sebuah kesalahan. Kadang-kadang kita perlu berjalan, melihat pemandangan, dan kadang-kadang kita harus mundur dulu gitu ya. Mundur dulu sehingga kita bisa melihat bahwa membandingkan dengan pemandangan-pemandangan itu bagus gitu. Maksudnya apa? Bahkan kegagalan itu adalah sebuah pemandangan yang harus kita sama saksikan, sebuah pelajaran yang kemudian bisa kita menjadi bekal agar kita mendapatkan keberhasilan selanjutnya. Dan saya pribadi yakin perlu ada contoh dari orang sukses yang pernah gagal. Jika semua orang sukses tidak pernah gagal, lantas kemudian siapa yang menjadi teladan bagi orang-orang yang gagal untuk bangkit dari keterpurukan? Makanya harus ada teladan juga dari orang yang gagal gitu ya, yang kemudian menjadi sukses. Saya insya Allah kalau ada yang meminta sharing ini, saya juga ingin sekali berbagi tentang kegagalan saya gitu. Karena kebanyakan kan orang-orang tuh sharing ya keberhasilan gitu. Saya juga banyak gagalnya gitu sebenarnya. Dan ini Maaf, sebagai penutup. untuk waktunya udah habis, Kang. Bisa dilanjut ke tanya jawab. Ya, ini sebagai penutup ya, beberapa dokumentasi saya skip saja. Alhamdulillah. Oke, sebagai penutup ya, saya punya filosofi kuliah, namanya itu jika belajar adalah ibadah, maka berprestasi adalah dakwah. Itu aja ya dari saya, terima kasih, saya tutup. Kita lanjut ke tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Kang Raffi yang sudah memaparkan pemateriannya. Kita lanjut ke tanya jawab ya, Kang. Ini udah ada nih di kolom komentar dari Putri Nurwakiah, FEB. Jadi inti pertanyaannya itu, kita kan kadang sebagai mahasiswa itu banyak tugas gitu ya, tapi di sisi lain kita juga pengen ikut lomba, ikut ini itu katanya, tapi kadang kita juga malah jadi multitasking, jadi terus kita mengalami berbagai kendala, kemudian kita bisa pusing, terus takut, bingung. Nah, itu gimana sih Kang tips and triknya untuk memanage itu semua supaya seimbang gitu, baik di akademik, lomba, maupun kegiatan lainnya? Boleh langsung dijawab, Kang? Oke, terima kasih ya, pertanyaan bagus sekali. Dan ini pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan, ya klasik lah saya katakan. Karena salah satu yang menjadi PR itu adalah kita ada yang disebut dengan manajemen hati, yang pertama, yang kedua manajemen waktu, yang ketiga itu manajemen fokus. Nah, ini mungkin pertanyaannya adalah manajemen fokus. Karena kita itu kadang-kadang ada yang mereka itu bisa multitasking, ada mereka itu yang hanya bisa mengerjakan satu hal dalam satu waktu gitu. Saya pribadi termasuk orang yang harus fokus dalam mengerjakan suatu hal. Saya gak bisa tuh ngerjain tugas sambil dengerin musik atau dengerin murotal atau ada apapun ya. Tapi saya orangnya extrovert. Saya ngerjakan sesuatu itu harus di tengah kerumunan itu ya, atau minimal banyak suara-suara apa gitu, tapi bukan suara yang mengganggu gitu. Itu orangnya kayak gitu. Artinya apa? Kita yang pertama harus mengenali diri kita dulu gitu. Kira-kira kita masuknya ke orang yang gimana? Apakah kita bisa menjadi orang yang multitasking atau kita hanya bisa orang yang fokus kayak saya. Saya pribadi pernah coba ikut talent mapping ya, waktu itu dari Salman ITB, talent mapping, dan saya tuh tingkat fokus saya itu cukup tinggi. Jadi saya memang harus orang yang memang harus fokus dalam mengerjakan suatu hal. Nah, itu artinya pertama harus mengenali diri kita dulu sehingga kemudian kita bisa mengondisikan our apa ya, meja kerja kita itu sesuai dengan apa kehendak kita. Saya pribadi kalau lagi kerja
HP coba jauh-jauhkan. Kalau benar-benar lagi butuh fokus banget. Terus apapun yang membuat distraksi itu saya jauhkan. Kayak gitu. Itu bisa teman-teman lakukan. Kemudian biar seimbang gimana Kang? Nah, kadang-kadang kita itu apa yang menurut kita ideal, tapi tidak sesuai dengan kapasitas kita. Nah, makanya pertama idealisme itu jangan kemudian kita tergiur karena orang lain seperti itu gitu. Kadang-kadang kita melihat orang lain, ini dia atau sebutlah Kang Raffi gitu ya. Aduh, Kang Raffi dia mapres, tapi organisasinya banyak juga. Kok bisa kayak gitu ya? Pengen dong. Bukan berarti mereka yang fokus di organisasi itu salah, atau bukan berarti mereka yang fokus di akademik juga salah gitu ya. Mereka mungkin memang cara belajarnya seperti itu. Tapi kalau ternyata teman-teman punya target hidup adalah pengen bermanfaat dengan ikut organisasi, tapi akademiknya juga lancar, maka kalau itu menjadi idealisme teman-teman, karena terinspirasi oleh Kang Raffi gitu, pengen kayak gitu, bagus juga. Artinya tinggal bagaimana teman-teman kemudian bisa mendisiplinkan diri. Nah, ini kata kuncinya, disiplin. Mendisiplinkan diri teman-teman agar bisa mencapainya. Disiplin, artinya tadi manajemen waktu. Teman-teman bisa coba atur dengan baik. Ketika teman-teman dalam satu hari misal ada waktu untuk kuliah, dalam satu hari ada waktu untuk menjadi aktivis ya, sebut saja di organisasi, ada waktu untuk ibadah teman-teman juga optimal. Itu yang kemudian dengan manajemen waktu. Jadi disiplin. Terus yang selain disiplin, ini yang kedua menurut saya itu, bisa jadi yang kedua atau mungkin memang bisa jadi di atas disiplin, atau kedua-duanya saling mendukung ya, yaitu belief. Maksudnya adalah motivasi teman-teman ingin menjadi, sebutlah tadi, seimbang antara kuliah, organisasi, dan seterusnya. Itu motivasinya apa? Kalau motivasinya karena pengen terkenal gitu ya, atau motivasinya pengen dipuji doang orang lain, motivasinya karena pengen kelihatan, dia mah orangnya berprestasi, dia mah orangnya aktivis gitu ya. Kalau motivasinya cuma sekedar gitu doang, saran saya ya harus diperbaiki niatnya, motivasinya. Karena motivasi itu penting. Saya pribadi berusaha memupuk motivasi itu sebaik mungkin. Dan motivasi saya itu di awal, kalau motivasi terbaik itu tentunya kan ibadah kepada Allah gitu ya, gitu ya, ruhiyah. Nah, tapi kalau mungkin secara realistis, motivasi saya itu pertama adalah pengen ngebanggain orang tua. Mungkin teman-teman kan pengen banggain orang tua juga. Nah, bisa coba teman-teman lakukan. Kayak gitu ya. Itu mungkin ya jawabannya, mudah-mudahan terjawab. Baik, makasih banyak Kang Rafli atas pertanyaannya. Untuk teman-teman, mohon maaf, pada sesi tanya jawab di pematerian yang ketiga, dicukupkan satu pertanyaan aja, tapi jangan khawatir bagi yang belum terjawab, nanti akan dijawab secara tertulis. Nah, untuk kesimpulan dari pematerian yang ketiga ini dapat saya ambil poinnya adalah kita itu harus mengetahui diri sendiri. Kalau kita udah punya target, punya sesuatu, cobalah dari hal-hal kecil terlebih dahulu, dari skala yang lebih kecil, kemudian kita membiasakan diri, kita berusaha disiplin, dan juga kita mampu mengatur prioritas kita dengan baik, dan bisa membedakan mana yang produktif, mana juga yang sibuk. Nah, mungkin itu dari saya. Makasih atas perhatiannya. Untuk Kang Raffi sendiri, apakah ada closing statement buat kita, Kang? Closing statement apa ya? Closing statement dari saya mah paling tadi ya, menyinggung poin terkait menyeimbangkan antara dunia dan akhirat ya, dunia dan kemudian ibadah kita. Karena kadang-kadang kita suka menyombongkan diri kita sombong, kita itu berusaha, kita merasa bahwa usaha kita itu adalah yang terbaik, tapi kita lupa bahwasanya doa itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Ibaratnya kita mau ngajak orang lain menuju kebaikan dengan usaha kita, tapi dia gak mau ikut baik. Nah, kadang-kadang kita lupa untuk berdoa. Jadi itu aja mungkin closing statement dari saya. Jangan cukup puas dengan ibadah, jangan cukup puas dengan usaha, tapi hubungan vertikal juga harus dijaga. Itu aja ya dari saya. Terima kasih.
Baik, makasih banyak untuk Kang Raffi. Alhamdulillah pematerian kita pada webinar edukasi dan profesi kali ini telah selesai. Terima kasih buat teman-teman atas antusiasnya, atas kehadirannya. Semoga kita menjadi oleh pemateri-pemateri kita dan apa yang kita dapatkan pada pematerian hari ini bisa kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga untuk MC diambil alih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan para pemateri yang luar biasa. Sangat begitu memotivasi kita semua untuk selalu berprestasi ya tentunya. Alhamdulillah sesi pematerian telah selesai. Selanjutnya, kami persilahkan kepada seluruh peserta untuk mengisi kuesioner sebagai bagian dari registrasi untuk pembuatan e-sertifikat. Kami berikan waktu selama 5 menit untuk mengisi kuesioner. Setelah itu akan ada sesi foto bersama dan dimohon kepada para hadirin untuk bersiap-siap. Luar biasa sekali ya pematerian di webinar edukasi dan profesi satu kali ini. Benar-benar sangat memotivasi banget nih. Siapa tahu teman-teman habis ikut acara webinar ini, teman-teman langsung buka Google dan search nih, mencari beasiswa ataupun lomba-lomba yang akan teman-teman ikuti dan teman-teman bisa mempersiapkannya dari sekarang. Teman-teman bisa cari, mungkin teman-teman habis webinar kali ini langsung tuh buka Google, terus buka-buka beasiswa mana aja nih yang bisa saya apply, terus lomba-lomba apa aja yang bisa saya ikuti dan harus saya siapkan hari ini tentunya. Karena semakin awal kita memulai, maka semakin awal juga kita akan melihat hasilnya. Apakah kita ini benar-benar mampu menghadapi itu ataupun kita bisa berusaha lebih baik lagi. Dan benar banget tadi kata Kang Raffi ya, kita harus fokus menjadi produktif, bukan hanya sekedar sibuk saja gitu. Jadi teman-teman mungkin habis dari acara webinar ini bisa jadi jauh lebih produktif dan tidak hanya sekadar sibuk saja gitu. Bukan hanya sebagai korban waktu. Terus buat teman-teman nih yang mungkin belum siap untuk mengikuti ajang lomba-lomba yang mencari mahasiswa berprestasi, kalaupun belum siap nih, dan kita hanya bisa menunggu hanya untuk siap, maka kita akan menghabiskan sisa waktu hidup kita hanya untuk menunggu. Jadi bisa mulai dari sekarang teman-teman bisa mencari informasi-informasi tentang beasiswa maupun lomba-lomba, baik di lingkungan jurusan, fakultas, universitas, maupun nasional. Teman-teman bisa mengisi registrasi untuk pembuatan e-sertifikat yang telah di-share oleh pihak panitia di kolom chat. Oh ya, untuk acara webinar edukasi dan profesi satu ini, kita disponsori oleh alpamod.id. Dan teman-teman boleh cari tahu apa sih alpamod.id ini.
teman-teman bisa langsung aja search di Instagramnya di @alphamart.id, dan teman-teman juga jangan lupa untuk memfollow akun Instagram @potretedu, yang dimana Instagram ini berisi tentang informasi akademik, berita pendidikan, e-library, info lomba, dan juga ada curhat akademik di tiap akhir bulan. Jadi untuk teman-teman yang kadang galau nih, harus curhat tentang akademiknya ke siapa, teman-teman yang kurang atau teman-teman dan lingkungan yang kurang mendukung untuk curhat